Oke, shalom saudara-saudara. Berjumpa lagi dengan saya, Apen Nego Agung Jatmiko. Saya akan sharing tentang firman Tuhan untuk gereja Isa Al-Masih Jemaat Pondok Indra Prasta. Tema sharing saya pada pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus, kebangkitan iman, dan kebangkitan dunia. Tema ini saya akan relevansikan dengan keadaan sekarang di masa bumi gonjang-ganjing atau yang lebih kita kenal dengan pandemi COVID-19. Saudara-saudara, memang ini menjadi satu keprihatinan kita bersama, tetapi juga saya percaya ini menjadi kesempatan bagi kita bersama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman Kristen bukanlah satu set doktrin atau pernyataan-pernyataan yang tidak rasional, irasional statement begitu. Jadi pernyataannya tidak masuk akal karena dia hanya berdasar iman saja. Agama Kristen juga bukan satu sistem agama yang menjaga begitu rupa doktrinnya mati-matian. Dogma atau ajaran-ajaran dalam agama Kristen merupakan klaim-klaim yang tidak masuk akal. Dengan segala perkara-perkara yang besar, cerita-cerita supranatural sebagai legitimasi dari pernyataan-pernyataan agama. Jadi seolah-olah iman Kristen atau agama menjadi penutup mata dari nalar pikiran dari para pengikut-pengikutnya. Nah, sedih hati saya saudara-saudara mendengar dan mengikuti berbagai problem berkaitan dengan COVID-19 atau COVID-19 ini, karena statement agama dan sains, statement agama dan ilmu pengetahuan, mungkin dari medis, kedokteran, seolah-olah berseberangan begitu rupa. Ada pro kontra, dan seperti saling berlawanan, saling melemahkan, saling menegasikan, mengkonfrontasi kebenaran masing-masing. Saya berkata, stop. It's wasting time in our energy. Saya percaya iman bukan perkara yang berlawanan dengan sains. Ya, bahwa berbagai kisah dalam pernyataan kebenaran iman, ya, dalam berbagai peristiwa iman memang mampu melampaui penjelasan-penjelasan sains. Atau sains, ilmu pengetahuan belum mendapatkan formulasi final menurut perspektif sains tentang peristiwa iman itu. Memang benar. Jadi bagi saya dan bagi orang-orang percaya, iman dan ilmu pengetahuan adalah bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan, pencipta semesta ini. Pencipta juga nalar manusia. Saudara-saudaraku, itu sebabnya iman bukan berarti berlawanan dengan sains, atau sains tidak pernah bisa bersanding dengan iman. Ya. Dan saya sedikit-sedikit ketika mendapati juga sikap iman yang ceroboh. Sikap iman yang ceroboh atau superior jumawa begitu ya. Menyatakan klaim-klaim yang arogan, seolah-olah iman ini dengan serta-merta cepat mengatasi sains. Menganggap kebenaran sains tidak pantas dipercaya dan seterusnya. Nah, ini satu yang cukup menyedihkan, iman yang dewasa dan penuh. Saudara-saudaraku, dasar kebenaran kami yaitu pada Tuhan. Tuhan berbicara dan firman Tuhan adalah benar. Maka Tuhan menyatakan wahyu melalui kitab suci. Perkataan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Dari surga turun ke bumi. Itu legitimasinya.
Jadi perhatikan ini saudara-saudara. Pernyataan Yesus sebagai dasar, sebagai firman itu sendiri adalah sesuatu pernyataan yang dasariah untuk diaminkan dalam iman kita. Yohanes pasal 11 ayat 25 bicara tentang kebangkitan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara, ini dasar pernyataan iman Kristen, yaitu perkataan Yesus. Satu klaim dari Yesus dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dicatatkan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kata kebangkitan di sini saudara-saudara itu menggunakan anastasia. Disebutkan bermakna resurrection of the dead, kebangkitan dari kematian. Dibangkitkan, ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Satu lagi pernyataan yang cukup kuat tentang hidup dalam Yohanes tadi. Hidup menggunakan kata zoe. Ini tidak bicara mengenai pengertian fisik, tubuh biologi yang hidup saja, secara biologis. Tetapi zoe bicara juga tentang of the life belonging to the God. Ya, jadi hidup yang menjadi milik Tuhan, hidup yang menjadi milik Kristus, dan hidup yang menjadi bagian dari orang-orang percaya. Jadi Yesus berkata, akulah kebangkitan. Satu klaim yang kuat. Dan hidup itu sendiri. Dan hidup Yesus memang hidup yang dimiliki oleh Tuhan. Yesus mengajarkan satu sikap yang menunjukkan kesetiaan pada kehendak Tuhan. Hidup Yesus itu hidup miliknya Tuhan yang ada dalam diri Yesus pada masa sejarah Yesus maksud saya. Ya. Agama Kristen bukan merasa agama yang sok hebat dengan pernyataan-pernyataan ayat kitab suci, sehingga ayat-ayat kitab suci tidak boleh dibantah, tidak bisa dijelaskan. Kami bukan sekedar pengikut agama yang seperti itu, saudara-saudara. Ya. Jika kami disebut pengikut agama yang superior, merasa punya klaim kebenaran, maka peristiwa penyaliban Tuhan Yesus tentu tidak sesuai dengan sifat superior itu. Mengapa kami harus mengungkapkan satu kelemahan yang menjadi persoalan nantinya? Jika kekristenan adalah satu set doktrin, ya tentu lebih mudah kalau kita mengajarkan saja doktrin atau cerita tentang surga, titik. Yaitu lebih punya dampak yang dampak yang lebih jauh ke depan daripada kita bicara tentang penyaliban, tentang kematian. Maka satu pernyataan bahwa agama Kristen bukan, kalau itu disebut agama, bukan agama yang menang-menangan, so hebat, superior. Tidak itu tujuannya. Jadi, saudara-saudaraku, mengapa Tuhan Yesus perlu turun berinkarnasi, menjadi manusia, melayani, mengajar 3,5 tahun, bahkan ditentang, dibenci, kemudian banyak yang berlawanan, berseberangan dengan penguasa religius ataupun penguasa politik saat itu, dan dihukum, disalibkan. Satu anti klimaks yang tidak menyenangkan kalau memang kami sebagai bagian lembaga agama yang pengen superior. Mengapa menjadi begitu rumit dan dramatik melewati peristiwa-peristiwa penyaliban yang mengerikan? Tuhan Yesus mati disalib. Mengapa Tuhan Yesus perlu memasuki wilayah perdebatan dan pertanyaan sepanjang hidup kita, yaitu tentang kematian? Ini kan jadi masalah, jadi pertanyaan bagi kita.
Dan mengapa juga perlu mengajarkan, menyatakan tentang kebangkitan. Jadi satu hal kematian dinyatakan, tapi juga diajarkan dan dinyatakan mengenai kebangkitan. Ini satu bahan kontroversial kalau kita hanya ingin mengajar dalam satu set doktrin. Maka agama dalam tanda petik menjadi sedikit berbeda. Agama Kristen menyatakan kubur kosong sebagai pendirinya. Apa maknanya saudara-saudara? Karena kebangkitan Yesus menjadi hal yang sangat faktual, menjadi hal yang sangat fundamental. Tanpa kebangkitan iman Kristen tidak mungkin muncul. Murid-murid Yesus yang 12 menjadi 11 tadi akan menjadi simbol kekalahan, simbol kehancuran. Mereka hanya mengingat Yesus sebagai guru yang baik, guru yang mereka kasih. Lalu Yesus ini ditangkap, dihukum mati, matilah juga harapan mereka. Lenyap harapan mesianis mereka. Salib kelihatan menyedihkan dan memalukan sebagai bagian akhir dari cerita Yesus Kristus, sang guru yang hebat itu. Jadi untuk apa semuanya ini, saudara? Ada kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk apa? Dan untuk apa pula ada iman tentang kebangkitan? Ada dua jawaban secara cepat mengenai mengapa iman kebangkitan ini penting. Yang pertama, dia dibangkitkan dengan kuasanya sendiri. Jadi bukan berarti dia hanyalah objek seseorang yang dikenain oleh kuasa, yang kemudian kuasa itu membangkitkan dirinya. Dia, Tuhan Yesus Kristus, mempunyai kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Dia, Tuhan Yesus, mempunyai kuasa untuk memberikan nyawanya dan untuk mengambilnya kembali. Kita tidak perlu melakukan setiap laka-laka dan perkataan-perkataan di atas kayu salib. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan seterusnya. Ya, jadi tidak seorang pun, dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku sendiri, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Saudara-saudara, ini penting. Jadi dia bangkit dari kuasa sendiri. Sekalipun kita tahu ada pribadi dalam Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Trinitas ini bekerja bersama-sama dalam pribadi yang tiga yang esa ini. Tidak saling menegasi, tidak saling bertentangan, berhalangan, tetapi bekerja begitu rupa, bekerja sama secara harmonis. Saudara-saudara, ya, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tapi masih ada koma. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kuasa yang dimiliki Yesus dalam konteks kebangkitan ini diletakkan sebagai tugas yang diterima dari Bapa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, secara jelas Yesus telah menyatakan bahwa ia adalah anak Allah. Yesus tegas mengatakan dia adalah anak Allah. Dan kebangkitannya dari kematian merupakan meterai persetujuan dari Allah Bapa tentang kebenaran pernyataannya. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah dan kebangkitannya menguatkan tentang hal itu. Jika Allah tidak menyetujui Yesus sebagai anak Allah, maka tidak ada kebangkitan. Ya, maka Allah tidak akan membangkitkan Yesus dari kematian. Saudara-saudara, itu dua hal yang penting. Selanjutnya, saudara-saudara, kalau kebangkitan bukan sesuatu yang penting, maka tidak ada Pentakosta yang terjadi. Tidak ada duplikasi dan persebaran kekristenan yang begitu rupa meluas ke dunia.
khotbah Petrus saat hari Pentakosta juga berdasar kepada kebangkitan. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Kebangkitan tidak sekedar menjadi tema khotbahnya saja, tetapi memang pentingnya kebangkitan menjadi sumber dan titik awal dari iman kepercayaan Petrus pada waktu itu dan diikuti oleh rasul-rasul pada waktu itu. Maka semua kekristenan dan ajarannya akan hilang manakala kebangkitan dihilangkan daripadanya. Tidak ada lagi ajaran tentang kekristenan. Jadi beberapa poin yang perlu kita catat mengenai kebangkitan. Yang pertama adalah menjadi penjelasan tentang kematian Kristus. Arti yang utuh dari kematian Yesus adalah dilihat dari kebangkitan. Yang kedua ada penggenapan nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias. Pribadi Mesias telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka penggenapan nubuatan itu menjadi sangat penting, saudara-saudaraku. Kemudian, kebangkitan Kristus menjadi kesaksian daripada murid-muridnya. Dan ini kesaksian yang penting dan mempengaruhi. Yang keempat juga yang saya sampaikan tadi adalah menjadi tahap dan alasan pencurahan Roh Kudus. Melalui kuasa kebangkitan Yesus, Pentakosta terjadi. Roh Kudus dicurahkan. Ya. Kemudian api kegerakan Roh Kudus itu meluas begitu rupa oleh karena karya Roh Kudus. Oleh karena juga semangat para rasul mengaminkan dan mengimani kebangkitan Yesus yang terjadi. Awalnya mereka ragu, tetapi kemudian satu demi satu peristiwa-peristiwa, peneguhan-peneguhan Yesus Kristus tidak bisa terbantahkan lagi. Yang terakhir pada kebangkitan, ini merupakan satu penegasan posisi Tuhan Yesus sebagai Raja dan Mesias. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kebangkitan bukan peristiwa sejarah, itu hanyalah semacam spekulasi rohani. Wajar karena mereka muridnya. Muridnya akan mencoba mengarang cerita bahwa Yesus telah bangkit dan sebagainya. Seperti yang kita baca dalam berbagai literatur tentunya yang melawan iman Kristen, bahwa kebangkitan Yesus merupakan sesuatu yang rekayasa begitu. Jika kebangkitan bukan merupakan peristiwa sejarah, maka kuasa kematian tetap. Artinya kematian tidak dikalahkan oleh Yesus Kristus. Maka kematian Yesus Kristus itu sendiri tidak ada artinya. Dan umat yang percaya kepadanya, murid-muridnya dan semua pengikut Yesus akan tetap mati dalam dosa. Ini satu implikasi yang serius dan bukan hal yang mudah. Keadaannya akan sangat berbeda. Ya, Yesus bukan lagi aktor yang padanya satu ada kuasa kebangkitan. Maka seluruh dasar iman kekristenan menjadi goyah dan bahkan hancur. Sulit menggambarkan bagi kita sekalian. Waktu murid-murid mengalami depresi, ketakutan yang hebat akibat penyaliban Yesus. Anda pasti setuju bahwa penyaliban itu satu proses hukuman yang mengerikan, yang terkutuk, yang hina. Dan mengapa seorang guru yang baik, seorang yang menyatakan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, semua orang memanggilnya rabi, dan kemudian menyalibkan begitu rupa. Maka depresi dan ketakutan terjadi di antara murid-muridnya atau pengikut-pengikut yang baru. Ya, mereka tidak memiliki konsep kebangkitan dan kematian akhir segalanya. Mereka berpikir bahwa Mesias ini benar-benar akan memimpin mereka melewati segala masa sulit ini. Dan kemudian mati Mesiasnya. Saudara-saudara, ini menjadi satu berita yang tidak mengenakan. Gambaran yang menyedihkan. Ketika murid-murid tidak percaya kebangkitan. Ketika kebangkitan tidak terjadi. Ya, tidak mungkin iman kepada Yesus yang mati
itu bisa menjadi sesuatu yang besar disaksikan kepada penduduk Yerusalem dan kepada seluruh dunia. Tetapi puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah bencana menjadi kemenangan. Karena Tuhan telah membangkitkan Yesus, maka Yesus dengan tegas dinyatakan sebagai Mesias. Dengan demikian penyaliban diselesaikan, kematian diselesaikan, dan kebangkitan menutup akhir cerita kematian yang memalukan, saudara-saudara. Kematian yang menjadi nasib akhir semua manusia didatangi oleh Tuhan Yesus. Allah berperan menyelamatkan manusia. Saudara-saudaraku, tanpa kebangkitan, kematian Yesus hanya seperti kutukan. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, sekarang kita bisa melihat satu peristiwa tentang pengampunan dosa umat manusia yang sudah dilakukan oleh Tuhan, terjadi, diselesaikan. Murid-murid tidak hanya melihat guru pengajar sebuah nilai-nilai baik dan kemudian mati begitu saja. Tidak, tetapi Yesus adalah Mesias itu. Yesus menyelesaikan persoalan dosa dan kematian dengan kebangkitan. Saudara-saudara, saya akan menutup tema tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan iman, dan kebangkitan hidup kita dalam 3 posisi makna kebangkitan. Posisi yang pertama adalah pada masa Perjanjian Lama. Ada hanya sekitar 7 peristiwa kebangkitan yang dicatat di Perjanjian Lama dan Baru. Jadi kalau di Perjanjian Lama hanya ada 2 peristiwa, dan di Perjanjian Baru ada 5 peristiwa yang dicatat. Perjanjian Lama, keduanya terjadi di masa yang berurutan. Yang pertama masa Elia. Nabi Elia ini nabi yang begitu hebat. Elia mampu membangkitkan anak janda Sarfat. Kemudian disusul oleh muridnya Elisa, mampu membangkitkan anak janda Sunem dengan cara yang relatif hampir sama. Ya, dia menindih dari tubuh anak itu. Saudara-saudara, konteks dalam pesan kebangkitan di Perjanjian Lama, suatu tanda ajaib. Elia adalah seorang nabi besar. Karena saat itu lembaga agama dan bahkan pemerintah Israel Utara yang dipimpin oleh Ahab dan pengikut penerusnya telah jatuh dalam dosa. Israel telah meninggalkan Tuhan. Maka otoritas Allah ditegakkan melalui satu tanda ajaib yang dilakukan oleh Elia. Elia satu nabi besar. Saya setuju itu dan tidak perlu dilakukan. Bahkan Elia lah nabi yang tidak mati. Dia diangkat langsung ke surga. Dia juga yang seorang diri saja melawan nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan. Elia nabi besar. Karena ketika ada penampakan di gunung, 2 tokoh yang nampak yaitu Elia dan Musa. Ya, itu menegaskan satu pesan penting tentang kebangkitan. Elisa karena hanya diberikan beberapa bagian dari roh kenabian Elia, memiliki satu kuasa yang besar daripada Tuhan. Jadi tanda ajaib dari Tuhan ini untuk memberi peringatan kepada lembaga agama Israel yang sedang jatuh saat itu dan juga kepada otoritas negara bahwa Tuhanlah pemegang kehidupan, bukan raja, bukan penyembahan yang bersinar, bukan penyembahan oleh ilah-ilah lain, tetapi hanya Raja semesta Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah yang padanya kita mengarahkan seluruh penyembahan kita. Dialah pemilik kehidupan itu. Posisi yang kedua dalam makna kebangkitan adalah ketika masa Yesus Kristus dan murid-muridnya dalam masa gereja perdana. Saya sudah sampaikan pada bagian tadi
bahwa Yesus dibangkitkan adalah momentum yang penting. Kubur kosong itu faktual hingga hari ini. Belum ada klaim yang mengatakan inilah tubuh Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu. Belum ada. Dan kalaupun itu ada, itu merupakan satu penolakan, satu perlawanan terhadap iman Kristen. Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan masih menyatakan kebenarannya. Bahwa kubur itu kosong, Allah telah bangkit. Berkali-kali Yesus menampakkan diri, malaikat memberi afirmasi. Maria Magdalena, para perempuan, Petrus, Thomas, dan murid-murid yang ada pada waktu itu memberikan konfirmasi. Tubuh itu bisa disentuh. Ya, dia sudah mendemonstrasikan, aku bukan hantu, aku bisa makan di hadapanmu, inilah tubuhku. Ada saat Yesus tidak mau disentuh, ada saat dia membiarkan dirinya disentuh, ada saat dia mampu menembus ruang terkunci, dan ada saatnya dia begitu seperti manusia biasa menyatakan bahwa aku memang benar-benar bangkit. Bukan penampakan, bukan hantu, bukan teori, bukan spekulasi. Kebangkitan 2000 tahun yang lalu faktual dan memang terjadi. Alkitab mencatatnya. Bahkan sumber-sumber lain dari sumber non-Kristen pun menyetujui ini. Saudara-saudara, posisi yang kedua yang menurut saya sudah selesai. Dan saya percaya setiap perkataannya ya dan amin. Dan pada posisi yang ketiga, ini yang mau saya katakan lebih lanjut. Pada masa postmodern ini, pada zaman sekuler ini, apa posisi kebangkitan Yesus? Apa maknanya bagi kita? Saudara-saudara, hingga hari ini genap sebulan kita stay at home atau berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Saya juga mengalami perkenanan Tuhan, harus merecovery tubuh saya di rumah. Satu kesempatan untuk saya boleh melakukan refleksi, retreat pribadi, dan saya menikmati waktu-waktu itu. Dan puji Tuhan saudara-saudara, pandemi ini terjadi begitu mendunia. Banyak ketakutan, kegelisahan. Saya boleh berkata banyak juga kegagalan-kegagalan. Virus yang tidak kasat mata ini menyentak sendi kemanusiaan. Orang yang sudah hidup terpola, sudah biasa dalam life as usual, yang ke kantor, ke gereja, ibadah, belajar, ke sekolah, everything is fine gitu. Tiba-tiba langsung merebak begitu luas, mengguncang sendi-sendi. Saya banyak mendengar betapa kehidupan medis sulit. Saya juga mengalaminya, saudara-saudara. Kita bersama mengalaminya. Tapi pertanyaan saya, Tuhan, apa maksud Tuhan dalam hal ini? Apa makna bagi orang beriman di era postmodern ini, era yang begitu jauh? Ada satu sentilan lucu ya. Saya membayangkan 2020 kita naik pesawat yang bisa horizontal atau vertical take off, ada mobil yang bisa terbang. Ternyata 2020 kita baru belajar tentang cuci tangan yang benar, batuk yang baik, yang sopan, yang sehat, ya, menjaga kebersihan dan sebagainya. Ternyata satu kemunduran, saudara. Tetapi itu joke yang memang itu terjadi faktanya. Siapakah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang bangkit itu di dalam kenyataan ini? Apa relevansi kebangkitannya di masa pandemi ini, di masa Pak Gebluk ini? Saya belajar satu hal, saudara, sederhana sekali. Ada anugerah yang mungkin kita lupakan. Anugerah pemberian Tuhan di balik sistem imunitas kita yang begitu dahsyat. Saya bukan ahli imunologi, tetapi saya tahu bahwa ternyata ada kecerdasan dalam pertahanan tubuh kita itu. Ada sesuatu yang di luar pemikiran kita, di luar pengamatan mata kita terjadi, dan itu melindungi hari-hari hidup kita, yaitu imunitas kita. Ada ilmunya imunologi tadi. Saudara-saudara, kita sedang bergulat dengan itu semuanya.
Tetapi saya percaya saudara, guncangannya terjadi memang. Mata rantai sosial, lingkungan alam, sampai kita butuh matahari untuk sedikit mencegah terjadinya penularan atau mematikan virus dan sebagainya saudara. Benturan pandangan dari kaum agama, ilmuwan, dari saintis, justru benturan dan guncangan itu saudara-saudara menjadi alat uji bagi pandangan materialisme. COVID-19 menggugurkan teori bahwa mereka yang punya uang bisa selamat. COVID ini menggugurkan teori bahwa kita yang nggak percaya Tuhan bisa selamat. Menggugurkan juga bahwa orang yang percaya Tuhan akan kebal. Ternyata ada juga terinfeksi. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, orang ke gereja. Ateis yang nggak percaya Tuhan bisa terinfeksi. Siapapun orang yang tidak percaya, bahkan orang yang hiper religius, ya, mereka berani mengklaim puasa dan klaim-klaim ayat suci atau tradisi religius tertentu harus mendefinisi ulang, harus diguncangkan begitu rupa, dan semua pandangan itu sekarang ini pada titik yang tidak bisa memiliki kepastian. Pandangan manusia terhadap materialisme, sekularisme, ateis, hiperreligius semuanya ringkih dan terbatas, saudara-saudara. Saya tidak pernah mendengar ada satu orang yang berani menjamin, mampu memastikan bisa menguasai seluruh kekacauan, seluruh ancaman ini. Adakah manusia yang mampu mengendalikan problem ini, pandemi yang begitu luas? Tidak seorang pun. Maka saya punya satu ayat yang saya suka menutup sesi kami pada pagi hari ini, yaitu Filipi 3 ayat 10. Saran bagi kita sekalian orang-orang modern menghadapi situasi itu. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kukendaki adalah ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Ternyata ayat ini nanti akan berlanjut pada ayat yang kita sering sukai, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara ini perkara yang mendunia, saudara. Tetapi apa yang menjamin kita bisa menanggung perkara ini? Ternyata Filipi ini mengajarkan, yang kukendaki adalah mengenal Dia. Kata mengenal itu gnosnai. Gnosnai, ya. Satu bentuknya infinitif aorist aktif. Itu kita belajar mengenal pada saat ini, pada saat yang akan datang, dan seterusnya aktif sampai pada masa yang datang. Apa yang ingin kita kenal? Kuasa kebangkitannya. Karena dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ada power. Dalam kuasa kebangkitan Yesus ada ability, ada kemampuan dan capability. Ya, capability, ada kemampuan, ada kesanggupan, dan yang kukendaki adalah menjadi satu dalam persekutuan di dalam kematiannya. Saudara-saudara, dua hal ini sekaligus dibicarakan dalam Filipi. Mengenal kuasa kebangkitannya dan menjadi satu dalam persekutuan dalam kematiannya. Ini sangat relevan dengan masa pandemi ini. Kita tidak perlu ragu lagi bahwa dalam kebangkitan Yesus ada potensi kapasitas kebangkitan, ada kapasitas penyembuhan. Dan dalam persekutuan kematian Yesus Kristus, ya. Jadi ternyata persekutuan itu memiliki arti sharing, bagi-bagikan, participation, berpartisipasi. Jadi hidup persekutuan kita diuji dalam masa COVID ini. Apakah kita sharing sesuatu yang kita punya, pengetahuan, penghiburan, atau kita juga berpartisipasi dalam mengurangi bencana seperti
yang dialami oleh saudara-saudara kita? Atau kita hanya ya cari aman, cari hidup saja? Kita diajarkan untuk mengenal kuasa kebangkitannya tanpa ragu, tapi sekaligus menjadi satu dalam kematian Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung. Itu final, saudara-saudara. Karena apa? Kita dapat menanggungnya bersama dan di dalam Dia, di dalam Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang memberi kekuatan. Kekuatan apa yang diberikan kepada Tuhan? Kekuatan iman. Yang tentu kita bisa minta dalam doa kita, dalam doa pribadi, dalam persekutuan keluarga. Dan menjadi satu dalam persekutuan kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus bicara dengan tadi, sharing, participation. Kita bersolidaritas. Yesus melakukan empathic suffering. Kita tidak perlu langsung juga menderita bersama penderita COVID, tetapi kita bisa menunjukkan sikap empati kita. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Yes. Itu final, saudara-saudara. Dan mengenal kuasa kebangkitannya menjadikan kita seorang Kristen yang makin bijak, radikal, makin mengerti. Saudara-saudara, kebangkitan menggenapkan keselamatan kita. Yesus datang menyelamatkan dosa saya dan saudara. Dan sebagai akibatnya menyelamatkan kita dari kematian. Jika memang kematian tubuh ini menjadi akhir dari segalanya, maka Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saya mempercayai kebangkitan. Anda juga bisa mempercayai kebangkitan. Dampak dari kebangkitan itu besar. Hidup kita memiliki pengharapan. Kehidupan lebih berkuasa dari kematian. Kehidupan pada akhirnya yang akan menang. Tuhan mengalahkan kematian. Ya, sebelumnya murid-murid menyangkal guru. Petrus menjadi pengecut dan lari, tetapi kemudian Petruslah yang berdiri dalam khotbah sebelum Pentakosta dan dia menyatakan imannya dengan gagah berani. Percaya diri mengabarkan Injil ke seluruh dunia, bersebar sampai ke saudara dan saya. Dan sekarang, pada siapakah Anda mempercayakan kehidupanmu? Situasi akan berubah. Belum ada jaminan dari siapapun kapan akan berakhir dan bagaimana harus diselesaikan. Tetapi saya dan saudara, engkau mempunyai kuasa kebangkitan. Karena itu kita bisa mengenal kuasa kebangkitan itu dan terus mempercayai kuasa kebangkitan itu. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Termasuk kematian telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kebangkitannya mendeklarasikan maut tidak menguasai Yesus. Ia menaklukkan kuasa maut. Yesus berkata, aku telah awal dan akhir yang hidup. Yesus berkata, ia yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudaraku, tetap percaya. Yesus memegang kita. Yesus menyelamatkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kebangkitan-Mu, kami percaya, kami bisa mencapai hidup kekal. Karena Yesus telah bangkit dari kematian dan menjaminkan kehidupan kekal atas kami semuanya. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, utamanya negara Indonesia, kota kami dan provinsi kami dan semua saja umat manusia bisa melewati ini. Kuasa kebangkitan menjadi kuasa yang menyembuhkan. Gereja-gereja dibangkitkan menjadi gereja-gereja yang berkarya, berempatik suffering, melakukan karya solidaritas dan empatik pada sesamanya. Dan kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami, bahkan melewati masa lembah bayang-bayang kematian ini. Kami menghayati kuasa kebangkitan dan selanjutnya kami masuk dalam Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan
berita Injil disebarkan, dan kami menikmati harapan-harapan baru yang lebih hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.